Halo, hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia, damai, sejahtera ya. Hari ini aku akan ngomongin tentang kenapa kita harus melepaskan energi atau emosi negatif dulu sebelum kita memasukkan hal yang positif gitu. Kalian kalau misalnya resonate dengan hal ini, kalian simak sampai habis ya. Aku akan kasih tips dan triknya untuk menghempaskan semua energi-energi negatif, oke? Semua hal-hal yang negatif, goodbye, oke? Stay tune, simak videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Pokoknya sampai habis, nggak usah di skip. Jadi ya, pikiran dan emosi kita itu seperti wadah guys, seperti anggap saja dia seperti gelas. Kalau isi gelasnya sudah penuh sama air kotor, kita mau masukin air bersih, tetap aja isinya kotor gitu kan. Harus dibuang dulu, harus dibersihin dulu supaya kita bisa isi air yang bersih. Kalaupun misalnya kita isi air bersih, tetap aja tuh warnanya buram butek ya kan. Tapi kalau kita udah buang, kita udah bersihin tuh gelas, jadi airnya bisa jadi bersih. Nah, sama aja kayak pikiran kita. Kalau banyak emosi negatif seperti rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, maka energi positif itu akan susah masuk atau enggak efektif gitu, akan tertutup gitu loh. Alasannya kenapa? Karena nih energi negatif itu menghambat energi positif. Nah, si emosi negatif ini seperti penghalang guys. Kalau kita langsung coba berpikir positif tanpa menyelesaikan emosi negatifnya dulu, yang terjadi itu adalah konflik internal. Nah, ketika kita mau bilang atau kita mau punya afirmasi gitu, aku bahagia, tapi alam bawah sadar kita masih ngerasa aku sedih. Hasilnya apa? Hasilnya afirmasi positif itu nggak akan kerasa gitu loh guys, nggak akan ngefek gitu. Nah, terus eh sama seperti rumah ya, kita sama seperti rumah yang penuh dengan barang-barang bekas atau barang-barang yang udah nggak kepake gitu. Kita juga harus mendecluttering atau membersihkan pikiran kita gitu supaya ada ruang baru, supaya ada ruang kosong untuk masuk untuk hal positif itu masuk gitu loh. Caranya gimana? Nanti aku kasih tipsnya, aku kasih triknya, aku kasih tekniknya, oke? Nah, terus si emosi negatif ini memiliki frekuensi yang rendah daripada emosi positif, daripada energi positif gitu loh. Kalau energi positif seperti cinta, seperti rasa syukur itu memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, untuk merasakan hal-hal positif itu kita harus mengangkat frekuensi kita. Dengan cara apa? Dengan cara membersihkan beban emosi, dengan cara membersihkan si emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif terlebih dahulu gitu loh guys. Nanti aku kasih chartnya. Chart tentang si frekuensi energi-energi dari rendah sampai tinggi gitu. Nah, kemudian saat kita mengabaikan emosi negatif, mereka itu sebenarnya tetap tersimpan di dalam bawah sadar kita, guys. Dan bisa muncul kembali di waktu-waktu yang tidak terduga. Nah, dengan menghadapi dan melepaskan emosi negatif, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk sembuh dan berkembang lebih baik. Nah, jadi sebelum memasukkan afirmasi itu, kita harus Kita harus mengidentifikasi dulu, menerima dan melepaskan emosi-emosi negatif. Ini seperti kayak kita nyiapin lahan dulu nih yang subur buat menanam benih yang baru gitu loh guys. Gimana caranya? Sebentar ya, aku akan kasih tekniknya. Sabar. Yang berikutnya adalah menjaga jarak. Kenapa menjaga jarak itu penting? Karena itu untuk melindungi kesehatan mental kita, melindungi emosi kita, melindungi energi kita. Nah, langkah langkah untuk menjaga jarak ini penting supaya kita nggak tersedot ke dalam emosi atau drama mereka gitu loh. Nah, kenapa kenapa sih alasannya apa sih kita harus jaga jarak gitu? Yang pertama itu untuk melindungi energi pribadi. Interaksi sama orang yang membawa energi negatif itu bisa menguras energi kita loh guys. Terutama
Kalau kita ketemu sama orang yang sering mengeluh, sering marah-marah, sering ngomentarin, apa aja dikomentarin, apa aja dinyinyirin gitu. Sama orang yang pesimis atau orang-orang yang senang drama, senang ribut, senang konflik gitu. Aduh. No ya, kalau kayak gitu mah udah dah, bye. Assalamualaikum. Next gitu aja ya. Ya enggak? Karena orang-orang seperti itu tuh bisa mempengaruhi vibrasi kita dan membuat kita itu jadi sulit fokus sama hal-hal yang positif gitu loh guys. Berikutnya kita juga bisa terkontaminasi sama emosi mereka gitu. Contohnya gini, kamu deket sama orang lain. Nih, orang itu doyannya marah-marah mulu ya kan. Kamu juga kalau lagi deket dia nih suka kadang-kadang tiba-tiba, ih kok jadi emosi gitu. Kok yang tadinya kalem, yang tadinya sabar, kalau deket dia mah emosi. Jadi ikutan ngegas, itu artinya kamu itu terbebani juga, kamu itu terkontaminasi juga guys sama emosinya mereka gitu. Ayo siapa coba yang pernah kayak gitu? Coba tulis di komen, pernah nggak kamu terkontaminasi sama energi orang lain gitu. Nah, dengan terkontaminasi itu kan kita jadi suka stres sendiri, suka terbebani ya akibat energinya mereka, padahal itu tuh bukan energinya kita, itu energinya mereka gitu. That's why kita harus jaga jarak. Yang berikutnya adalah kenapa penting untuk jaga jarak itu supaya kita lebih fokus sama manifestasi, lebih fokus sama tujuan kita, lebih fokus sama goal kita. Energi negatif dari lingkungan itu bisa menghambat proses manifestasi atau tujuan spiritual ya. Karena fokus kita tuh jadi terbelah untuk ngadepin energi tersebut gitu. Yang tadinya kita lagi fokus punya goal, kita lagi kerja, kita digangguin ini, aduh ribet ya, jadi kita fokusnya kebelah gitu, jadi kita ngadepin energi itu, wah capek, yang ada kita kapan dapetin goalnya kalau kalau terus-terusan habis dengan hal-hal yang tidak perlu, tidak penting itu. Terus gimana caranya menjaga jarak itu? Yang pertama, kamu harus menetapkan batasan ya. Buat batasan yang jelas dengan orang-orang yang sering membawa drama atau toxic vibes. Kamu nggak harus memutus hubungan ya sama mereka, nggak harus berhenti silaturahmi, tapi kamu kayak membatasi frekuensi komunikasinya dan biarin aja mereka tahu batasannya, supaya mereka tahu, supaya mereka tahu gitu, tapi kita tetap sopan sama mereka gitu. Terus yang kedua, hindari konflik sama orang-orang seperti itu, karena kalau udah konflik capek guys, itu sama aja kayak kamu udah masuk ke drama Indosiar, tidak akan berakhir, terus ada lagi episode yang baru. Jadi kalau mereka mulai debat, mendingan ya kita alihin aja ya. Kalau enggak diem aja udah. Oke, guys. Oke, sip, oke. Gituin aja udah, daripada panjang, mendingan oke. Sip, gitu aja udah, daripada panjang gitu kan. Daripada ada episode 1, episode 2, episode 3, mendingan oke. Nah, terus yang ke berikutnya, nggak tahu yang keberapa, pastiin kalau kamu itu juga punya waktu untuk self care. Self care itu nggak cuman kamu kayak kamu pergi ke salon atau kamu pijit segala macam, nggak, tapi bisa hal simpel seperti meditasi, seperti journaling. Nah, aku sering banget loh journaling. Nih, bentar. Nih, aku setiap malam, setiap hari itu aku journaling, aku menulis jurnal. Karena ini menurut aku ini adalah self care-nya aku gitu loh. Ini bisa ningkatin energi positif. Sorry, habis makan, kekenyangan. Nah, kamu bisa dengan journaling, dengan meditasi itu kamu bisa meningkatkan energi positif kamu. Dengan energi positif kamu akan lebih tahan gitu loh. Kalau misalnya ada hal-hal negatif itu kamu lebih tahan gitu. Terus ada trik yang lain, nanti triknya aku kasih, oke? Oke, tunggu, sabar. Habis ini aku kasih. Sabar, aku kasih triknya. Yang berikutnya tadi kurang satu lagi adalah selektif dengan lingkaran sosial. Artinya apa? Tidak semua orang harus ada dalam hidup kamu, apalagi jika kamu terus-menerus apalagi jika mereka terus-menerus membawa pengaruh buruk.
Pilih lingkaran yang mendukung pertumbuhan kamu secara emosional dan spiritual ya. Jangan orang-orang yang hanya bisa mengambil. Jangan hanya orang yang bisa memberikan pengaruh negatif. Jangan guys. Nih ibaratnya ya, katanya orang-orang, kalau kamu bergaul dengan tukang ikan asin, kamu juga akan bau ikan asin. Tapi kalau kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu juga akan ikutan wangi. Nah, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang positif, kamu juga akan menjadi orang positif guys. Tapi kalau kamu bergaul sama orang-orang yang negatif, ya tentunya kamu juga pasti akan terbawa jadi negatif. Maka dari itu, bukan kita memilih-milih teman. Teman kita berteman wajib dengan siapa saja, wajib berteman. Tapi untuk berada di dalam hidup kita, di dalam lingkaran kita, lingkaran sosial yang benar-benar dekat, itu kita harus selektif guys. Tidak semua orang itu harus ada di dalam lingkaran hidupmu. Benar-benar harus selektif. Nah, ini pasti part yang paling ditunggu-tunggu, yaitu teknik. Gimana caranya ya? Kita praktek, oke? Membuang beban, oke? Sebelumnya kamu harus pastikan kalau kamu ada di ruangan, di suatu ruangan yang tenang ya, supaya kamu bisa lebih fokus selama kurang lebih 10 sampai 15 menit lah, kurang lebih. Nah, kemudian eh kamu bisa duduk atau kamu bisa tiduran dengan nyaman, senyamannya kamu. Kemudian kamu ikuti instruksi aku, oke? Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali untuk menenangkan pikiran. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, hembuskan melalui mulut. Bayangkan beban emosionalmu seperti sebuah kantung yang berat di punggungmu. Isi kantung itu adalah rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, atau sakit hati dari pengalamanmu. Rasakan beratnya, tapi jangan menghakimi. Akui perasaanmu. Saya merasakan marah, sedih, kecewa, dan itu tidak apa-apa. Saya siap untuk melepaskannya. Tutup matamu, bayangkan orang yang menyakitimu di depanmu. Katakan di dalam hati atau dengan suara, "Kamu telah menyakitiku dan aku merasa kecewa. Tapi aku tidak ingin memegang rasa sakit ini lagi. Aku memilih untuk melepaskanmu dan rasa sakit yang kamu sebabkan. Aku berhak untuk merasa bebas." Bayangkan dirimu melepas kantong berat itu dari punggungmu. Lihat kantong itu menghilang, terbawa angin, dan tidak pernah kembali. Setelah kantong itu hilang, bayangkan dirimu dikelilingi cahaya putih yang hangat dan melindungi dirimu. Ucapkan afirmasi, "Saya bebas dari beban ini. Saya pantas hidup dengan damai dan bahagia." Tarik nafas kembali dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Buka mata perlahan dan rasakan tubuhmu lebih ringan. Oke guys, aku yang ngantuk ini. Aku yang terapi, aku yang ngantuk. Setelah latihan ini, tulis apa yang kamu rasakan. Apa beban yang berhasil kamu lepaskan? Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah lebih baik, lebih ringan? Pasti lebih rileks ya, lebih santai, lebih ngantuk jadinya. Sama, aku juga ngantuk. Udah nanti lagi kita bahas lagi. Aku ngantuk banget ini.
Serius deh, rasanya kayak kriep-kriep. Oke, semoga kamu bisa melepaskan beban-beban yang kamu sudah bawa bertahun-tahun atau sudah lama itu bisa terhempas, bisa kamu lepaskan, bisa kamu let go. Oke, sekian dulu ya eh, video kita kali ini. Kalau kamu suka, klik like, klik share, klik subscribe, dan jangan lupa komentar yang tadi ini, apa abis di terapi ini apa rasanya, apa yang kamu rasain, lebih enak nggak? Oke, ya, see you di next video, di video berikutnya. Oke, I love you, bye bye, ngantuk, bye, I love you. Mwah.